Ada beberapa trik yang kita coba. Salah satu yang paling gampang dengan mensiasati pakan, karena kebutuhan bagaimanapun kondisi seperti ini, kebutuhan pakannya tetap saja tidak akan berubah, tetapi kondisinya kita harus siasati. Seperti apa cara kita di sini, teman-teman? Mungkin sebelum kita lanjut, monggo di subscribe bagi yang belum, supaya kami lebih bersemangat juga untuk membuat video-video berikutnya, dan tekan loncengnya, tunjuk ataupun lotak belnya supaya pada saat kami mengupload video, kawan-kawan punya notifikasi dan tidak ketinggalan informasi dari kami. Halo sahabat, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, sama seperti kami juga dalam keadaan sehat di sini. Teman-teman, saya mau mungkin sedikit curhat, ya kan? Sembari berbagi pengalaman terkait ini kolam gurami yang kami punya di sini. Teman-teman, faktanya seluruh dunia saat ini terdampak pandemi, gitu. Faktanya lagi, peternak gurami itu seperti kita juga di sini termasuk salah satu paling yang terdampak. Karena kenapa? Pariwisata, terus hotel, restoran, gitu, warung makan yang menjadi pelanggan tetap ikan konsumsi seperti gurami ini hampir 100% off. Artinya tidak ada permintaan akan ikan konsumsi, kalaupun ada sangat minim, sehingga permintaannya turun drastis. Akibatnya jelas, kita saat ini kesulitan untuk jual hasil panen kita, terus putaran income-nya itu tidak jalan. Ya makanya saya bilang tadi sedikit curhat. Tapi ya, kita sementara ini ada beberapa trik yang kita coba. Salah satu yang paling gampang dengan mensiasati pakan. Idealnya kebutuhan pakan yang kami terapkan di sini per 1000 ikan gurami itu paling tidak 2,5 kilo per hari. Itu pakan kering. Nah, kalau kondisinya pakan basah, artinya kita pakan lain, pakan alternatif, bisa 3 kali lipat, jadi 7,5 kilo per hari per 1000 ikan. Jadi lumayan banyak. Nah, dalam hal ini kita pakai yang paling gampang, yang tanpa pengolahan yang macam-macam, ya kita pakai hijauan, ya toh. Jadi bukan hanya embek yang kita ngarit, tapi juga ikan juga kita ngarit. Seperti apa jenis tanaman apa saja yang kami gunakan untuk pakan gurami di sini? Coba cek. Yuk, kita ngarit. Sebenarnya pinggiran kolam kami di sini sudah kami siapkan. Kami sudah tanami beberapa tanaman yang menjadi favorit ikan, ya. Antara lain yang pertama itu kangkung. Kangkung daunnya itu lembut, teman-teman, jadi sangat disukai gurami dan produktivitasnya juga cukup tinggi. Namun kelemahannya kangkung ini, kita harus tanahnya itu harus tanah gembur dan kebutuhan airnya harus terus-menerus. Yang kedua, salah satu tanaman yang favorit juga itu talas ataupun sente. Jenisnya ada banyak teman-teman. Ya, termasuk jenis tanaman sente yang tidak bisa dikonsumsi oleh orang, ya, itu semuanya bisa dimakan jadi pakan untuk gurami, gitu. Selain pakan, talas juga memiliki zat yang berfungsi untuk mencegah ikan stres. Jadi misalnya kita habis nguras ataupun kita mau panen, mau pindahkan karantina gitu, nah kita tambahkan talas dengan dicincang atau daunnya seperti itu, apalagi bisa ikannya langsung makan, itu bisa sangat membantu dia untuk mengurangi stres pada ikan. Kemudian murbe
Murbe ini tanamannya mudah ditanam kawan-kawan, cukup dengan stek saja. Jadi daunnya juga tidak terlalu kecil dan kandungan proteinnya juga tinggi. Kemudian turi juga sudah pernah kita bahas pada saat bahas tentang pakan ternak kambing. Nah, ini juga kita bisa gunakan untuk pakan gurame. Sayangnya ukuran daunnya cukup kecil kawan-kawan dibanding dengan seperti talas atau kangkung. Kemudian singkong karet di sini cukup banyak koleksi kami karena apa? Yang pertama itu batangnya itu cukup kokoh, produktivitasnya otomatis lebih bagus dibanding singkong yang lain. Lalu ada juga telo Jepang tapi tidak banyak di sini, tapi ada. Sama juga produktivitasnya juga cukup banyak. Kalau singkong ini karena utamanya kita ambil daun, tidak terlalu masalah, jenisnya bisa apa saja. Cuman pengalaman kami yang ada umbinya, yang bisa dimakan umbinya itu di sini banyak hama, jadi agak sulit, seperti tikus selalu hancur. Kemudian yang berikut azolla, yang keenam azolla. Jenis tanaman air ini juga sudah banyak dibahas, kita juga sudah 2 kali bikin video tentang azolla. Ini tanaman wajib di sekitar kolam kawan-kawan, karena proteinnya tinggi dan dia mampu berkembang 30% per hari, jadi cukup tinggi produktivitasnya. Yang ketujuh, pepaya. Ini alasan kami menanam lebih banyak pepaya. Hampir di seluruh bagian pepaya itu bisa dijadiin pakan, artinya dari daun, batang, dan buah bisa digunakan pakan gurami ataupun juga kambing. Yang kemudian nomor 8, indigo vera. Indigo vera juga kami sudah pernah bahas di video sebelumnya pada saat membahas pakan kambing. Jadi dia tidak hanya rekomendasi untuk pakan ternak kambing, domba, tapi juga gurami juga bisa digunakan sebagai pakan gurami. Kemudian kelor tanaman ajaib juga teman-teman, banyak manfaatnya bagi kesehatan kita ya, kesehatan manusia. Sayangnya untuk kebutuhan dijadiin pakan seperti itu ya, daunnya cukup kecil dan produktivitasnya tidak sebaik tanaman-tanaman sebelumnya yang aku sebutkan di atas. Jadi ya juga tanaman wajib, tapi karena produktivitasnya tidak cukup banyak, ya artinya kita harus tanam pohonnya itu lebih banyak seperti itu. Itu dia beberapa jenis tanaman yang jadi tanaman favorit kawan-kawan. Yang paling penting tanamannya sudah ada di sekitar kami di sini dan kami bisa gunakan sebagai pakan alternatif ya toh. Ternyata lumayan banyak, ada 9 bahkan lebih karena ada beberapa seperti telo tadi, ada beberapa jenis juga ya toh. Nah, caranya memberinya cukup mudah. Sebenarnya kalaupun diberikan secara segar juga tidak masalah, artinya langsung dikasihkan ke kolam seperti itu. Tapi ada baiknya untuk lebih memudahkan si ikan itu bisa langsung mengkonsumsi, kita cacah dia. Kalau tidak dicacah juga dia harus ikannya harus menunggu agak sedikit, artinya 2 hari begitu supaya dia hancur, dia tetap akan makan. Tapi kalau kita maunya dia langsung konsumsi pada saat kita berikan ke kolam, itu harus kita cacah demikian rupa supaya bisa langsung dikonsumsi. Itu dia sedikit pengalaman dan tips di sini yang kami praktekkan di sini kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Sailin Farm dan aktifkan loncengnya supaya kawan-kawan bisa langsung mendapatkan notifikasi pada saat kami mengupload video terbaru, sehingga kawan-kawan bisa langsung mengetahui info-info terbaru yang kami coba bagikan. Seperti itu, terima kasih teman-teman sudah menonton dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. See you, bye.